Pada video kali ini kita akan mempelajari materi usaha dan daya pada kajian fisika. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata usaha? Apakah seorang siswa yang sedang berlatih dengan giat untuk mendapatkan nilai dapat kita katakan sebagai usaha? Atau seorang petani yang sedang bekerja dengan keras untuk mencari nafkah bisa disebut sebagai usaha. Pada kajian kehidupan sehari-hari, kedua kegiatan tersebut dapat kita katakan sebagai usaha. Namun, pada kajian fisika, kedua kegiatan tersebut belum tentu termasuk ke dalam usaha. Lalu, seperti apa usaha pada kajian fisika? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan adik-adik untuk mencermati ilustrasi berikut. Jadi terlihat pada gambar bahwa ada seorang anak yang memberikan gaya pada meja sehingga menyebabkan meja itu dapat berpindah. Adanya gaya untuk mendorong meja sehingga meja dapat mengalami perpindahan. Dalam sudut pandang fisika, kegiatan tersebut dapat disebut sebagai usaha. Contoh lain kegiatan usaha yaitu dapat kita lihat pada saat seseorang mengangkat balok ke atas. Adanya gaya angkat akan menyebabkan balok mengalami perpindahan posisi, sehingga kegiatan ini dapat dikatakan sebagai usaha. Terdapat dua syarat terjadinya usaha. Yang pertama yaitu adanya gaya yang diberikan, dan yang kedua yaitu adanya perpindahan yang arahnya segaris atau searah dengan arah gaya. Perhatikan ilustrasi yang ada pada gambar. Pada gambar terlihat ada seorang anak yang mengangkat ember, kemudian menjinjingnya dan berjalan ke depan. Apakah kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai usaha? Jadi ketika anak menjinjing ember, kita melihat bahwa gaya yang dilakukan arahnya ke atas. Sedangkan ketika anak berjalan ke depan, maka arah perpindahannya akan menuju arah ke depan. Karena arah gaya dan arah perpindahannya berbeda, maka anak tersebut tidak dikatakan melakukan usaha. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa usaha merupakan gaya yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda dapat mengalami perpindahan. Usaha dalam fisika disimpulkan dengan huruf W, yang mana untuk menghitung usaha kita dapat menggunakan rumus W sama dengan F dikali S, yang mana W merupakan usaha dengan satuan Joule, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Berikut ini merupakan contoh soal usaha. Yang berikutnya adalah daya. Daya merupakan perbandingan antara usaha dengan selang waktu. Secara matematis dapat kita tuliskan P sama dengan W per T, yang mana P adalah simbol dari daya dengan satuan watt, lalu W adalah simbol dari usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu yang satuannya second. Besarnya suatu daya akan berbanding terbalik dengan waktu, sehingga semakin cepat seorang melakukan usaha, maka daya yang akan diberikan akan semakin besar.
Berikut merupakan contoh soal daya.